tanya balapan sama Son ya, Son Horek. Ya pemirsa, di suasana yang begitu rame ini kita cari-cari responden ya buat kita tanya-tanya sih bagaimana dia ataupun mereka mengolah limbah yang ada di rumah tangganya. Dan langsung saja kita tanya ke responden langsung. Halo kakak, maaf mengganggu waktunya, boleh dong kenalan dulu, dipegang boleh? Oke, bareng Ya, siapa ini? Perkenalan, nama saya Rusfi dari MI Salafiyah Kuripan Lor. Wih, dari Kuripan mana suaranya? Wih, rame banget. Ini sama murid-muridnya ya, Ibu Iya ya? betul, Wih, murid Bu kelas Guru. 6 ya. Bu Guru berarti ya Ibu ya, Iya. Bu Guru. Ibu, hari ini narasi tuh masih membahas mengenai LB3. Tahu nggak itu apa? Apa itu kak? Limbah berbahaya dan beracun. Kalau contohnya di rumah tangga biasanya apa Bu? B3 ini. Berbahaya dan beracun. Limbah yang berbahaya dan beracun. Ya kalau di rumah biasanya yang apa? Tahu nggak Bu? Bekas makanan? Apa? Yang mengandung bahan kimia biasanya. Oh, tempat-tempat botol yang beralkohol misalkan. Terus apa lagi? Terus apa ya? Apa kak ya? Kurang tahu. Oke, berarti kakaknya belum tahu ya Nah, belum LB3 itu tahu, ya. apa, bahan berbahaya dan beracun belum tahu ya. Iya. Oke, ini sebenarnya sering dijumpai banget sama kakaknya di rumah, tapi belum tahu ya. Oke, Iya. hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Kak Revi. Kak Revi kan ya? Rusfi. Rusfi, Kak Rusfi ya. Dan tentunya akan memberikan informasi kepada Kak Rusfi. Apa sih limbah B3 itu sebetulnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan pengolahannya seperti apa? Kak Rusfi pengen tahu nggak? Pengen dong. Pengen. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu Iya. dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. B3 itu berasal dari kata bahan beracun dan berbahaya. Nah, mungkin kita bisa mengetahui apa aja sih limbah B3 itu gitu kan. Nah, dari namanya aja kan udah jelas ya, limbah berbahaya dan beracun. Jadi, apa-apa yang dihasilkan ataupun benda ataupun barang yang kita gunakan sehari-hari dan setelah itu sudah tidak berguna dan mengandung bahan berbahaya ataupun beracun itu disebut B3. Salah satu yang paling kita sering pakai itu adalah batu baterai. Nah, batu baterai itu kan bisa dari mainan anak-anak, bisa juga dari bekas handphone, bisa juga dari mungkin remote TV, remote AC, itu kan menghasilkan batu baterai. Nah, di masyarakat awam itu biasanya tidak mengetahui kalau batu baterai itu adalah bahan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kandungan dari batu baterai itu salah satunya adalah mengandung merkuri ataupun ada timbalnya juga gitu. Jadi kalau memang yang tidak paham itu menganggap itu bukan bahan berbahaya, bahan yang biasa aja gitu kan. Malah cenderung buat mainan anak mungkin gitu kan. Nah, salah satunya itu. Adapun jenis limbah berbahaya lainnya itu yang cair itu juga ada. Contoh kayak pembersih lantai, terus mungkin pembunuh nyamuk ataupun mungkin obat spray buat nyamuk itu kan masuk ke limbah B3 karena itu mengandung bahan beracun dan berbahaya. Untuk jenis yang detailnya itu banyak ya. Sebelum ke jenis itu ada karakteristiknya dulu. Karakternya kan tadi udah disebut di awal itu ada yang cair, ada yang padat, ada juga yang gas. Berarti untuk B3 itu karakteristiknya itu satu biasanya beracun, keduanya itu mudah meledak ataupun mudah menyala, terus yang selanjutnya itu bersifat korosif. Nah, itu sifatnya gitu kan. Kalaupun jenisnya itu banyak kayak yang mudah meledak itu bisa juga dari gas gitu kan, bisa
karena itu memang mudah meledak. Terus kalau yang padat itu dari tadi batu baterai, mungkin termasuk elektronik bekas, mungkin bisa juga TV rusak, HP rusak. Itu kan di masyarakat mungkin taunya oh ini udah menjadi sampah tinggal buang gitu kan, padahal itu termasuk limbah B3 ataupun limbah beracun dan berbahaya. Mungkin masuknya kalaupun yang tidak beracun itu yang berbahaya gitu. Jadi yang akan menimbulkan permasalahan baik ke manusia maupun ke lingkungan. Lingkungan yang dimaksud bisa merusak kualitas air ataupun kualitas tanah gitu. Kalau yang cair yang lainnya mungkin bisa dari oli bekas. Oli bekas itu juga termasuk limbah B3. Suasananya begitu ramai pemirsa, dan kita bareng-bareng dari teman-teman. Siapa ini, dari mana? MI Salafiyah Kuripan yang tadi bareng Bu Guru yang tadi ya. Wih, luar biasa. Ini Bu Gurunya? Tak pinjam dulu buat tak tanya-tanya. Halo Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Herlina dari MI Salafiyah Kuripan Lor. Oke, Ibu Herlina ya, Cikgu Herlina. Ibu tahu nggak sih limbah B3 itu apa? Apa sih Kak? Contohnya wes. B3 itu apa dulu? B3 itu bahan yang berbahaya dan beracun. Limbahnya biasanya banyak di rumah tanpa ibu sadari, itu berbahaya. Kalau obat-obatan? Yes, obat-obatan yang udah kadaluarsa. Nah, itu juga termasuk B3. Apalagi Bu? Cairan infus itu loh Kak, sisa. Oke, terus kalau itu desinfektan buat nyamuk itu berbahaya enggak? Iya, wes. Pinter ternyata ya. Ada lagi Bu? Ada apa lagi ya? Ya, berarti udah tahu ya contohnya ya Bu. Di antaranya ada limbah, tadi obat-obatan, terus cairan disinfektan, terus kemudian cairan infus ya. Dan juga ada batu baterai Ibu. Oh, iya, batu baterai, ya. Tapi Bu, tahu nggak sih cara pengolahan sampah ataupun limbah seperti itu bagaimana? Gimana Kak caranya Kak? Belum tahu? Belum tahu ya. Ada yang tahu nggak gimana cara ngolahnya? Tahu. Oke, kalau gitu hari ini Narasehat menghadirkan narasumber spesial ya, Kak Herlina ya, yang tentunya akan memberikan informasi ataupun pengetahuan untuk kita semua mengenai bagaimana cara mengolah limbah B3 ini. Ibu Herlina pengen tahu? Ya pengen. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Untuk yang selanjutnya kita lebih detail membahas tentang jenis-jenis limbah B3. Salah satunya tadi batu baterai, terus aki bekas mobil, bekas motor, itu pun masuk B3. Terus ada lagi yang paling sering dihasilkan dari rumah tangga, yaitu lampu neon. Lampu neon itu juga dalamnya itu mengandung merkuri. Itu disebut juga limbah B3. Lampu neon, terus lampu yang hemat energi itu mengandung merkuri. Jadi dia masuk ke kategori limbah B3. Selanjutnya ada cairan sisa kendaraan. Mungkin bisa oli bekas, mungkin bahan bakar yang tertumpah ataupun tidak terkelola dengan baik, itu masuk limbah B3 skala rumah tangga. Terus yang selanjutnya selain dari itu kan kemungkinan ada yang pestisida. Kalau mungkin yang punya tanaman terus beli pestisida, itu kan akan disimpan di rumah, itu juga akan menjadi limbah B3 yang berbahaya di rumah tangga. Selanjutnya ada obat kadaluarsa ataupun obat yang expired. Jadi obat itu baik, memang obat untuk mengobati gitu. Tapi ketika dia udah expired ataupun sudah berubah bentuknya ataupun udah rusak, itu kan sudah tidak bisa digunakan. Jadi itu masuk ke limbah B3. Terus ada lagi yang paling kita sering jumpai ya, itu limbah B3 yang berasal dari rumah tangga untuk yang digunakan sehari-hari, kayak pembersih lantai, terus obat nyamuk, semprot, itu kan termasuk jenis limbah B3.
Salah satunya adalah yang pertama ketika itu memang sudah ada mungkin di rumah tangga, itu bisa penyimpanan. Jadi penyimpanan yang bahan-bahan yang mengandung bahan berbahaya itu harus disimpan dengan baik dan tidak mudah digapai ataupun tidak mudah diambil oleh anak-anak, karena mungkin anak-anak ataupun balita itu kan cenderung lebih bisa memegang ataupun mainan apa saja gitu kan. Jadi upayakan itu terhindar dari jangkauan anak-anak untuk menghindari resiko. Terus selanjutnya ketika memang sudah menghasilkan itu diusahakan tidak membuang sembarangan, karena selain mencemari ataupun menjadi masalah di tubuh, itu bisa mencemari lingkungan, bisa menjadi pencemar tanah, bisa juga menjadi pencemar air. Terus selanjutnya kalau memang belum ada di rumah, lebih bijaklah untuk memilih. Kalau memang tidak perlu dan tidak urgent banget, kurangi menghasilkan limbah B3. Dan kalaupun memang sudah terlanjur ataupun memang sangat perlu, ya ketika sudah ada, kelola dengan baik. Jadi apalagi kalau yang deterjen ataupun pembersih lantai itu, kalau naruhnya tidak benar, itu kan bisa juga mungkin bisa tercampur ataupun bisa menjadi kontaminasi mungkin ke tempat makan ataupun mungkin ke bahan makanan gitu kan. Karena ada beberapa kejadian yang ini kok mungkin penyimpanan sayur ya, kok sayur rasanya jadi kurang enak gitu. Nah itu karena ternyata setelah diteliti ternyata penyimpanannya itu bercampur dengan bahan beracun ataupun bahan yang berbahaya. Contohnya kayak yang mungkin kayak minyak tanah, itu kan menimbulkan bau yang menyengat gitu kan. Nah, ketika bercampur dengan makanan itu kan menjadi kontaminasi dan menjadi bahaya untuk manusia ataupun untuk tubuh manusia. Pemirsa, tentunya masih bareng aku Diah Kusuma ya, masih di tempat yang sama karena hari ini di sini suasananya rame banget ya. Kakak, ini acara apa sih Kak? Ada festival literasi. Festival literasi, boleh dipakai dulu. Festival literasi bareng Kak siapa ini? Kak Nazil. Kak Nazil, Kak Nazil ini cek guginya kalian ya? Iya. Kelas berapa ini? Kelas 4. Tak Campur. tanyain, coba sebutkan limbah rumah tangga, ada yang tahu nggak? Coba cek gunya, limbah rumah tangga yang bahannya berbahaya dan beracun apa Ibu? Bahan-bahan kimia ya. Apa contohnya? Apa ya? Baterai. Yes, apalagi? Apalagi? Udah belum? Itu biasanya Cikgu ngolahnya gimana? Karena itu kan kadang banyak ya Ibu ya. Biasanya diapakan? Apa ya? Soalnya kalau di bukan ngajar batik sih ya. Jadinya saya kurang tahu. Biasanya kalau kita tuh limbah kayak limbah plastik aja sih. Yes. Ya, kalau misalnya sampah-sampah itu biasanya kita jadikan kerajinan. Nah kalau ini LB3 Ibu, limbah berbahan berbahaya dan beracun. Nah itu contohnya tadi betul batu baterai. Biasanya Ibu nek buang di mana? Suamine wes biasanya sing punya diopoke. Rongsok. Rongsoke. Ya betul sekali. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa Bu, karena itu memang merupakan prinsip dari pengolahan sampah, yaitu reduce, reuse, recycle. Dan tentunya kita nggak tahu ya batu baterainya itu setelah itu diapakan. Yang penting kita sudah serahkan kepada ke pihak yang ketiga, Ibu. Betul. Tapi untuk penjelasan pengolahan secara lanjutnya belum tahu ya Ibu ya? Belum tahu sih, karena belum pernah ngolah yang limbah itu. Sama kalau gitu. Nah hari ini kita sengaja menghadirkan narasumber ya untuk Kak Nazil dan juga teman-teman semuanya. Oh gitu, yeay. Oke, berarti teman-teman pengen tahu ya penjelasan secara detailnya ya? Pengen ya? dong, pengen. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong, hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong!
Jadi mungkin menjadi pertanyaan besar di masyarakat ya. Terus kalau memang itu bahaya, bagaimana sih cara pengelolaannya ataupun pembuangannya? Nah, jauh sebelum ke pembuangan adalah tahap awalnya adalah identifikasi dulu jenisnya. Identifikasi jenisnya, kalau memang masih bisa simpan di tempat yang aman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa diberi label limbah B3 gitu ataupun berbahaya. Ada labelnya, jadi oh ini memang berbahaya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Pertama itu. Selanjutnya adalah pengelolaan yang baik. Kalau untuk yang limbah cair, sebaiknya tidak dibuang ke aliran sungai ataupun ke tanah karena itu akan mencemari lingkungan. Kalau mungkin kayak oli bekas itu kan ada yang menerima ataupun menampung oli bekas. Selanjutnya kalau memang yang bentuknya aerosol ataupun yang botol spray itu sangat berbahaya, walaupun udah kosong itu tidak boleh dibakar karena itu bisa menimbulkan ledakan. Terus ada lagi kalau yang obat kadaluarsa itu bisa, kalau memang sudah kadaluarsa jangan dibuang sembarangan. Sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Contoh bisa ke puskesmas, karena di puskesmas itu ada mereka sudah MOU ataupun mereka sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemusnahan limbah beracun ataupun limbah yang berbahaya. Jadi mereka sudah ada penanganan khusus untuk limbah-limbah yang berbahaya seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya kayak mungkin lampu bekas ataupun yang sudah tidak digunakan ataupun yang sudah mati, itu bisa ada di beberapa tempat itu ada orang yang menampung ataupun membeli ulang. Itu kan lebih, selain untuk kita aman dari bahaya limbah B3 itu, mungkin bisa jadi nilai ekonomis buat kita karena mungkin beberapa bisa dibayar ya walaupun mungkin harganya nggak seberapa, tapi jangan lihat dari harga jualnya, tapi lihat dari manfaatnya ketika tidak menimbulkan masalah ataupun menimbulkan cemaran di lingkungan ataupun di keluarga. Kesimpulannya adalah sampah kita ataupun apapun yang kita hasilkan itu adalah tanggung jawab kita. Jadi sebijak mungkin untuk menghasilkan limbah B3, seminimal mungkin. Kalaupun memang sudah menimbulkan limbah B3, upayakan tidak mencemari lingkungan, tidak membahayakan anak-anak, dan tidak menjadi penyebab penyakit di masyarakat.